Selamat sore, halo. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat doa-doa saudara, ya, memungkinkan setelah berapa waktu lamanya saudara dalam berapa hari kami nggak bebas kemana-mana, saudara ya, bahkan sudah doakan supaya tetap dalam kesehatan yang prima, ya, melayani Tuhan, ya, juga teman-teman saudara hari-hari ini banyak yang sedang sakit, tapi kita percaya bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, ya. Penting sekali menjaga kesehatan, karena kalau sudah sakit sudah nggak bisa ngapa-ngapain, saudara, ya. Oke. Nah, saudara, saya berdoa supaya kita menjadi gereja yang sadar, gereja yang mengerti akan pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kita terus bertumbuh dalam pengertian, dalam pengetahuan yang benar tentang firman. Itu yang paling penting. Kita tidak sekedar dimotivasi, diinspirasi, tapi kita dihidupkan oleh pengetahuan yang benar tentang firman. Karena dari situlah iman kita bertumbuh. Saudara, zaman sekarang kebutuhan kita adalah kekuatan di dalam Tuhan. Enggak ada kebutuhan lain yang dapat membuat kita mampu menghadapi atau kita mampu survive di tengah gejolak kehidupan dunia yang sangat keras hari-hari ini. Jadi mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk punya keinginan yang kuat untuk terus hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Oke, mari saudara, hari ini saya sedikit ingin bicara tentang persekutuan Roh Kudus menyertai gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa gereja butuh atau hidup dari pimpinan kuasa Roh Kudus. Ada lagu yang katakan, yang sering dulu kita nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Baru kalimat berikutnya katakan apa, saudara? Ya, kita sadar bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Demikianlah kita sebagai gereja di hadapan Tuhan. Jadi kita sadar bahwa persekutuan dengan Roh Kudus adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Mari, 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Bahasa Inggrisnya mungkin 14, ya. 2 Korintus 13 ayat 13, dan kita ikuti dengan baik. Firman Allah berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini adalah final greetingsnya dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara ingat kalau setiap selesai doa, selesai ibadah, ada doa berkat, ya. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra, dan penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus. Saudara, hal ini adalah sesuatu yang sangat serius. Makanya saya katakan jemaat Gold Coast tadi pagi, pastikan jangan pulang sebelum doa berkat, ya. Karena ini hal yang penting sekali. Banyak kali orang sudah setelah firman sudah aman, udah nyantai, udah pulang yang lain, ya. Tapi di sini enggak. Ya, di sini nunggu sampai selesai makan malah, ya. Nah, saudara, ini menjadi penekanan yang sangat penting dalam hidup kita, ya. Kenapa? Ketika Rasul Paulus berkata kepada final greetingsnya kepada jemaat di Korintus tentang pentingnya persekutuan Roh Kudus, ya, menyertai kamu sekalian. Kata persekutuan Roh Kudus ini dalam bahasa aslinya berarti koinonia. Koinonia artinya fellowship atau communion atau intimacy, ya, atau ada banyak pengertian di situ, saudara. Tapi yang saya highlight di sini adalah communion atau intimacy dengan Roh Kudus. Jadi biarlah communion atau intimacy dengan Roh Kudus itu menyertai. Artinya ada persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Nah, saudara, ketika kita melihat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan
saudara, bagi gereja Tuhan. Ya, betapa pentingnya kesadaran itu yang terus saya ingatkan kepada jemaat. Nah, kata persekutuan di sini, saya ingin katakan bahwa persekutuan atau bersekutu dengan Roh Kudus atau intim dengan Roh Kudus juga berarti ketika kita dikuasai, ketika kita dipenuhi, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi, mohon maaf, kita harus bertumbuh tidak hanya dikuasai, tapi benar-benar dipenuhkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kira-kira makna yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya kamu harus hidup dalam persekutuan Roh Kudus. Harus hidup intimacy dengan Roh Kudus. Harus ada communion dengan Roh Kudus. Ya, makna di sana adalah makna tentang bagaimana hidup ini dikuasai, dipimpin dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara. Ya, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Semua orang percaya harus sampai pada dimensi pengalaman spiritual ini. Ya, harus sampai kepada dimensi pengalaman spiritual. Supaya kita nggak jadi orang Kristen yang hanya mengejar berkat, mengejar prestasi, mengejar perlindungan, tapi tidak benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, ini kita harus memiliki rasa lapar akan pengalaman ini, saudara. Ya, harus bertumbuh. Nah, berkat dalam persekutuan dengan Roh Kudus, berkat dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang pertama saya ingin bicara di sini adalah berkat kepenuhan Roh Kudus itu sendiri. Berkat kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya bahwa pengalaman Pentakosta tidak sekedar bicara tentang pengalaman atau peristiwa historis yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu tidak tinggal sebuah kenangan historikal, tidak, saudara. Tapi itu adalah sebuah pengalaman yang harus terus-menerus dihidupkan oleh kita gereja Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ini menjadi pesan penting sampai kepada pengalaman Pentakosta. Coba kita lihat sedikit tentang Kisah Rasul pasal 2, kita kembali ikuti hal ini. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Tuhan, rasul-rasul, 120 orang yang setia pada hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada fenomena spiritual yang besar. Alkitab menceritakan tentang bunyi tiupan angin keras yang memenuhi rumah, lalu tampaklah seperti ada lidah-lidah api. Saudara kalau lihat ada lilin yang nyala di dalam kegelapan, kira-kira yang dimaksud dengan itu seperti itu. Ya, ada nyala yang tiba-tiba hinggap di semua orang percaya, rasul-rasul yang sedang berdoa. Lalu Alkitab berkata, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti, saya selalu ingatkan ini, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka. Tetapi pengalaman ini diawali dengan pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, pasal 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Sebelumnya Yesus sudah berkata, tunggu sampai engkau dipenuhi. Tunggu sampai engkau dipenuhi dengan janji Bapa. Ayat 8, kisah 1, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Setiap orang percaya. Ya. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, untuk kualifikasi kita menjadi saksi, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu daya, itu energi, itu kekuatan, itu kehidupan bagi orang yang akan menjadi saksi Tuhan.
ya, supaya dia memiliki otoritas untuk bersaksi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, murid-murid atau rasul-rasul 120 murid ini, mereka memenuhi apa yang menjadi janji Tuhan bagi mereka. Lalu apa tujuannya? Apa tujuannya? Ingat, kita sedang bicara tentang berkat kepenuhan Roh Kudus. Itu tidak saja bicara kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu, tapi juga menjadi kebutuhan kita. Apa tujuan kepenuhan Roh Kudus saat itu? Apa tujuannya? Nah, peristiwa Pantekosta pada Kisah Rasul pasal 2, dia tidak berdiri sendiri sebagai satu kisah tentang sebuah fenomena spiritual yang besar, murid-murid, rasul-rasul, kemudian penuh Roh Kudus. Tidak berhenti di situ. Tapi dia harus dilihat secara utuh. Ya, dia harus dilihat secara utuh sejak peristiwa Passover, kemudian setelah peristiwa Pantekosta, di mana ada orang-orang dari orang-orang Yahudi yang saleh dari bangsa-bangsa lain yang berkumpul di Yerusalem. Di dalam perayaan hari-hari raya orang Yahudi, ada 3 perayaan besar di mana secara fisik orang Yahudi harus ada di Yerusalem. Ya, harus ada di Yerusalem. Saudara, saya ingin kita lihat secara utuh, picture-nya secara utuh ya. Nah, kita lihat apa kebutuhan pada saat itu. Kalau kita lompat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19, ada perintah. Perintah dari, saya pernah bicara tentang hal ini ya. Perintah dari Yesus, pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa muridku. Itu perintah. Sebelum Yesus naik ke sorga, ada perintah, pergi, jadikan sekalian bangsa murid. Ya. Jadi ada tujuan. Saya sudah katakan tadi bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Ada perintah agung dari Tuhan. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Lalu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari Pantekosta itu, pada perayaan hari Pantekosta itu, banyak orang dari bangsa-bangsa yang lain yang hadir di situ. Yang datang ke Yerusalem. Disinilah kita bisa melihat picture dari keseluruhan tujuan Tuhan. Bagaimana rasul-rasul dipenuhi atau kenapa rasul-rasul itu penuh Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, dia tidak memenuhi, tidak sekedar memenuhi tujuan Allah secara pribadi dalam hidup rasul-rasul mereka penuh Roh Kudus, tidak. Tapi mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk apa? Untuk apa? Matius 28, pergi jadikan semua bangsa. Lalu Yesus katakan, kamu tunggu di Yerusalem sampai kamu penuh Roh Kudus. Waktu kamu penuh Roh Kudus, kamu jadi saksi. Nah, kita lihat kronologisnya jelas banget. Jadi pada waktu peristiwa Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pantekosta, murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Waktu mereka penuh Roh Kudus, Alkitab ceritakan mereka mulai berkata-kata. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Dan perhatikan baik, bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus. Kenapa? Itu yang diberikan. Karena itu kebutuhannya. Kebutuhannya untuk apa? Untuk menjadi saksi kepada bangsa-bangsa lain yang hadir pada hari Pantekosta di Yerusalem pada saat itu. Sehingga yang terjadi pada waktu itu, ketika orang-orang mendengar, wow, bagaimana mungkin mereka ini orang-orang Galilea, tapi mereka bisa berbicara dalam bahasa kita. Ingat, jadi kepenuhan Roh Kudus itu diberikan, itu sebuah pengalaman spiritual. Yang pertama itu pengalaman spiritual sangat individual, ya, itu ada tanda mereka penuh Roh Kudus berbicara dalam bahasa lain, ya. Tetapi itu tanda itulah kebutuhan saat itu, di mana Tuhan ingin menjalankan tujuan Tuhan. Ada bangsa-bangsa lain yang harus mengenal Tuhan. Sebab peristiwa Pantekosta adalah peristiwa di mana gereja lahir. Gereja lah Injil terbuka sampai ke ujung dunia. Yang tadinya eksklusif hanya kepada orang Yahudi, tapi dia terbuka sampai ke ujung dunia. Jadi kebutuhan saat itu adalah kebutuhan tentang bagaimana caranya bangsa-bangsa lain ini ya bisa mengerti tentang Tuhan. Sampai orang-orang yang dari berbagai bahasa, Media, Partia, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Asia, Pamfil, Mesir, Libya, Arab, pendatang dari Roma dan seterusnya.
Mereka dengar. Kok ini orang-orang Galilea bicara dalam bahasa kita? Jadi pada momen itu Allah menjalankan tujuannya. Supaya bangsa-bangsa lain bisa ngerti. Lalu mereka bilang begini, mereka berbicara, kalau sudah baca terus, tentang perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Jadi seseorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah seseorang yang memuliakan Tuhan. Itu syarat. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang memuliakan, yang memberitakan tentang Tuhan. Ya, yang memberitakan tentang Tuhan. Ya, sekali lagi, ada tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada bahasa lain yang Tuhan berikan kepada mereka, tapi itu kalau bicara tanda kepenuhan Roh Kudus itu sangat privat. Itu sangat privat. Tapi pada waktu pengalaman Pentakosta Kisah Rasul pasal 2, ada tujuan Tuhan di situ. Ada tujuan Tuhan. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain, kenapa? Supaya bangsa lain bisa kenal Tuhan. Jadi tujuan dari Allah memberikan kita karunia-karunia Roh Kudus, karunia itu karena ada tujuan. Makanya ada macam-macam karunia di dalam, saudara baca di 1 Korintus 12, 14, sudah bisa lihat di sana karunia-karunia dengan tujuan Tuhan. Supaya orang lain bisa kenal Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah bicara tentang hal ini. Pada waktu itu saya sendiri nggak tahu apakah pada waktu itu murid-murid ketika mereka penuh Roh Kudus mereka mulai berbicara bahasa-bahasa lain. Apakah mereka berbicara dengan bahasa yang sama sekali tidak dimengerti oleh orang lain, tetapi begitu nyampe di telinga bangsa-bangsa yang berbeda itu seperti diterjemahkan oleh Roh Kudus. Kemudian mereka dengar, mereka nangkap bicara bahasa mereka. Itu yang pertama. Atau memang ketika Rasul-Rasul itu penuh Roh Kudus, mereka bicara langsung dalam bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa itu. Kita nggak tahu. Tapi bukan tentang itu pertanyaannya. Isu yang paling penting di sini adalah bagaimana Tuhan pakai orang-orang ini, murid-murid ini, ya. Kemudian mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus yaitu Kisah 1 ayat 8, mereka memperoleh daya, kemampuan, kekuatan, mereka penuh dalam kepenuhan Roh Kudus itu untuk kemudian mereka menjadi saksi. Sekali lagi, kebutuhan pada waktu itulah bahasa untuk menceritakan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara mungkin juga dipakai Tuhan dalam tujuan Tuhan, dalam konteks yang berbeda. Tidak selamanya bahwa kepenuhan itu kemudian tanda manifestasinya kepada saudara bisa saja dalam konteks yang berbeda, dalam karunia yang berbeda. Karena Tuhan mau pakai saudara. Oke, ada tanda, ada manifestasi yang sangat individual. Berbahasa-bahasa lain bisa, privat banget. Tapi pada konteks kebutuhan, tujuan Tuhan kepada orang lain, pada situasi yang berbeda, bisa ada karunia yang lain yang saudara bisa terima, yang bisa kita terima. Ingat, Alkitab katakan seperti yang Roh Kudus berikan. Itu yang paling seperti yang Roh Kudus berikan. Seperti yang itu yang kita pegang baik-baik. Nah, saya berhenti di sini tentang bagian ini. Supaya kita mengerti, saudara, supaya Anda mengerti bahwa jadi ketika kembali kepada poin Rasul Paulus, ketika di final greetingsnya kepada jemaat di Korintus, ada pesan. Pentingnya persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu kapan dan di momen mana Tuhan mau pakai kita. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tiba-tiba pada momen tertentu Anda di kantor atau di kampus, tiba-tiba Roh Kudus pakai saudara dengan karunia dan manifestasinya yang kemudian tiba-tiba orang lain bisa diberkati. Bisa saja. Dan cara Tuhan itu tidak selamanya misalnya kebutuhan itu kemudian sudah datang, kemudian bisa saja mungkin memang sudah bertobatlah kamu karena sudah dekat di tengah-tengah kampus gitu misalnya. Ya bisa. Tapi idealnya bisa saja secara privat Roh Kudus tiba-tiba pakai dan memberikan Anda karunia. Kemudian seseorang yang dalam kebutuhan tertentu, tiba-tiba dia bisa diinspirasi, disadarkan dengan apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan. Bisa, saudara, seperti itu. Bisa seperti itu. Nah, jadi ada berkat kepenuhan Roh Kudus
terima berkat persekutuan dengan Roh Kudus, yang pertama berkat kepenuhan Roh Kudus. Nah, yang berikut, berkat hikmat Roh Kudus. Ya, berkat hikmat Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 13-14 bicara tentang Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, saudara, Roh Kudus di dalam kita akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Alkitab katakan akan mengajar kita, akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu. Itu poinnya. Jadi Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, roh kebenaran itu akan memimpin kita ke dalam atau kepada seluruh kebenaran. Di dalam ibadah doa 10 malam yang lalu kita sudah dengar bagaimana Roh Kudus mengubahkan seseorang. Kita melihat itu banyak hal. Demikian juga, kalau saudara lihat, di dalam Kisah Rasul pasal 2 kembali, bagaimana seorang yang bernama Petrus diubahkan oleh Roh Kudus. Ya, diubahkan oleh Roh Kudus. Ada berkat hikmat yang diterima oleh Petrus. Tiba-tiba, pada pengalaman Pantekosta di Kisah Rasul pasal 2, orang-orang kaget mendengar orang-orang Galilea, murid-murid bicara bahasa-bahasa mereka. Tapi pada waktu itu ada juga memang yang menolak, ada juga yang gak terima, ada juga yang gak suka. Sampai yang lain bilang begini, mereka ini sedang mabuk. Keren banget, orang mabuk bisa berbahasa-bahasa lain. Ya, kalau orang mabuk bisa berbahasa-bahasa lain, orang jadi pingin mabuk semuanya biar cepat belajar. Ya. Nah, saudara, memang faktanya memang seperti ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Ada orang yang suka dengar khotbah, ada orang yang nggak suka. Itu fakta, ya saudara. Ya, ada orang, saudara, seseorang kalau memang dia sudah nggak suka, seseorang yang memang sudah nggak suka dengan kita mau ngomong apapun dia nggak terima tuh pasti. Ya, oke, kembali kepada poin Kisah Rasul. Waktu mereka melihat fenomena yang luar biasa, ada yang bilang, ini mereka ini pasti mabuk. Tiba-tiba Petrus, saudara baca ayat 14, dia bangkit dan mulai bicara, mulai berkhotbah. Petrus tiba-tiba dia bisa berkhotbah di tengah sekian banyak orang. Kok bisa? Kalau sudah pelajari kehidupan Petrus, sebelum pengalaman Pantekosta, Petrus itu orang yang sangat memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan murid-murid yang lain. Petrus itu orangnya ceplos-ceplos, orang yang suka bimbang, mut-mutan, kira-kira gitu. Orang yang cepat emosi gitu. Itu Petrus. Sudah ingat bagaimana telinga Malkus yang dipotong? Petrus ambil cepat sekali dia. Ada saatnya juga Petrus bilang, perkataanmu adalah perkataan hidup ya Tuhan. Tapi ada saatnya Petrus menyangkali Yesus. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal aku. Kehidupan Petrus yang berubah-ubah itu, bahkan dikatakan yang penakut itu, saudara, waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang berbeda. Waktu dia penuh Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang berbeda. Tiba-tiba Petrus yang tadinya penakut, dia bisa berkhotbah luar biasa. Padahal dibandingkan dengan murid-murid yang lain secara sosial, latar belakang kehidupan Petrus lebih rendah dibandingkan yang lain. Baik pendidikannya, ya, dan latar belakang sosial lainnya. Tapi pada saat itu, Petrus yang penuh Roh Kudus, bahkan kalau sudah ikuti kisah hidupnya, luar biasa banget. Perubahan dari Petrus, dia menjadi orang yang sangat militan, bahkan memberikan dirinya penuh, sampai pada hari kematiannya, luar biasa banget. Petrus diubahkan. Kenapa? Karena Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dan pada waktu dia berkhotbah, pada waktu itu Alkitab ceritakan, 3.000 orang bertobat di ayat yang ke-13. 3.000
Kalau saudara lihat saudara, 3.000 orang bisa terima Tuhan pada waktu itu. Ya, ayat ke 41 maaf. Bagaimana otoritas Roh Kudus, bagaimana Petrus mengalami intimasi yang sangat dalam dengan Roh Kudus. Yang mengubah total kehidupannya. Sehingga dia menjadi pribadi yang sangat berbeda. Itulah makna ketika Paulus berkata kepada jemaat Korintus, untuk terima persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kamu. Kenapa? Kalau kita hidup dalam persekutuan Roh Kudus, maka persekutuan atau intimasi kita, komunian kita dengan Roh Kudus akan membawa kita melampaui batas-batas sosial dalam peradaban kita. Roh Kudus akan mengangkat kita melampaui setiap level-level sosial apapun juga. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan jadikan kita alat, jadikan kita tujuan Tuhan untuk menjangkau orang lain dengan tidak lagi melihat latar belakang kita. Kenapa? Karena itulah pentingnya, itulah kesukaan Roh Kudus. Supaya kita dikuasai, dipimpin, dipenuhi. Sebab tidak ada cara lain di dalam kekristenan untuk kita mampu menjadi berkat buat orang lain. Nggak ada cara lain. Nggak ada pilihan lain. Selain hidup dalam persekutuan Roh Kudus. Nggak ada cara lain. Kita tidak akan benar-benar menjadi baik dalam kebenaran. Kalau kita nggak hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Orang yang penuh Roh Kudus aja masih bisa jatuh dalam dosa. Orang yang penuh Roh Kudus aja masih bisa jauh dari Tuhan. Apalagi kalau enggak. Orang yang tidak hidup dalam kepenuhan Roh Kudus tidak mungkin bicara karunia. Nggak mungkin, nggak bisa. Seseorang tidak akan bicara tentang, tidak akan mengalami karunia-karunia Roh Kudus kalau dia tidak hidup dalam kepenuhan, dalam intimasi yang sebenarnya. Otherwise itu akan jadi fake. Menyerupai. Bisa saja. Karena ada manipulasi yang diciptakan oleh dunia. Yang didesain memiliki daya tarik entertainment yang begitu luar biasa. Sehingga seolah-olah kita melihat, ingat Alkitab ceritakan akhir zaman ada nabi palsu. Ada kepalsuan di akhir zaman. Yang membedakan kepalsuan dan original adalah di dalam kehidupan persekutuan Roh Kudus. Itu yang membedakan, gak ada yang lain. Kalau kita hanya, makanya saya katakan kalau kita hanya mengejar karunia itu bahayanya. Seseorang hanya mengejar karunia, bahayanya di situ. Yang dikejar adalah pribadi. Berapa waktu yang kita sudah dengar khotbah. Jangan cuma kejar berkat, sumber berkatnya. Pribadi dari Tuhan, pribadi Roh Kudus. Itu yang harus keinginan kita harus kepada pribadi itu, saudara. Sebab ketika kita menemukan pribadi itu, maka Roh Kudus dalam otoritas dan tujuannya akan memberikan kita karunia-karunia. Dan karunia itu kita nggak bisa milih. Saya kadang-kadang suka bertuhan minta karunia ini dong. Tapi bukan atas dasar keinginan kita. Tuhan ingat, seperti yang Roh Kudus berikan. Seperti yang Tuhan beri. Saya nggak bisa paksa Anda untuk melakukan sesuatu karunia yang Anda nggak punya, yang Anda nggak terima. Selain Roh Kudus. Selain Roh Kudus. Roh Kudus yang berikan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tahu persis tujuan dari karunia itu untuk apa. Nggak ada cerita keren-kerenan. Ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada berapa tahun yang lalu ada teman telepon, saya punya karunia ini. Saya mau berdoa buat kamu. Keren sekali, saudara. Ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita ini wadah. Ya, kita ini alat, saluran. Kita kayak pipa saudara ya. Jadi saluran air, saudara ya. Jadi saluran berkat, saudara. Itulah kita di hadapan Tuhan, kita cuma jadi alat.
Dan biarlah kita menjadi wadah, jadi alat yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Udah puji Tuhan dipakai sama Tuhan. Udah puji Tuhan. Makanya saudara, kalau saya selalu menekankan kepada jemaat di GPDI maupun di Algibor Gold Coast untuk terus ayo. Kemarin kami ada meeting hamba Tuhan Foursquare Queensland. Presiden Foursquare menyampaikan satu pesan penting. Dan itu pesan yang diterima pada waktu dia kembali dari International Conference di Anaheim, Amerika Serikat 2 minggu yang lalu. Dia pulang. Mereka katakan begini, kita mungkin hebat di bagian-bagian yang lain. Tapi sudah lihat kan ada gambar Foursquare itu. Tapi di bagian kuning itu bicara tentang Roh Kudus. Tapi mereka merasa kita mulai kurang pada pengalaman manifestasi Roh Kudus. Hati-hati. Gereja kalau tidak hidup lagi, tidak sadar akan kebutuhan tentang pekerjaan Roh Kudus, nggak ada persekutuan Roh Kudus, lama-lama kita bisa melempem, hilang. Ya, sama dengan kisah sejarah dari gereja ini. Dulu tempat ini adalah gereja, dibangun dengan tujuan menjadi gereja. Tapi puji Tuhan sih, akhirnya kita yang pakai. Ya. Karena ada doa yang pernah ditanam di tempat ini. Tapi orang-orang yang tanam, generasi mereka kemana? Nggak ada lagi. Dan itu tidak boleh terjadi kepada generasi Anda, anak cucu Anda. Harus tetap menjaga. Harus tetap hidup di dalam gereja. Saya senang orang-orang tua yang anak-anaknya mencintai Tuhan, tetap ibadah. Karena generasi masa depan gereja ada di tangan generasi anak-anak kita. Ya. Dan gereja ini tidak hanya untuk orang-orang Indonesia yang datang nggak bisa bahasa Inggris, bukan. Tapi untuk generasi kedua, ketiga. Mereka yang nanti pelayanan di sini. Mereka yang nanti pelayanan. Kita berdoa, makanya yang memampukan, makanya pentingnya keluarga hidup berfellowship dengan Roh Kudus. Pentingnya keluarga hidup intimasi dengan Roh Kudus. Pentingnya keluarga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Udahlah Roh Kudus aja dulu. Karunia nanti akan menyertai, pasti itu. Karunia akan menyertai. Itu pasti. Jangan dibalik. Ya. Jangan kejar, karunia akan menyertai. Kejar pribadi Tuhan. Roh Kudus pimpin, penuhi. Yang Tuhan bilang apa? Tunggu sampai penuh Roh Kudus. Waktu penuh Roh Kudus, biar Roh Kudus yang lihat. Si A ini, si B, si C. Sehingga kita benar-benar menjadi tubuh Kristus yang full function dalam tujuannya. Ya, karunia-karunia diberikan kepada kita. Sehingga setiap dari kita menjalankan tujuan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang menjadi tujuan Tuhan dan Tuhan Anda. Dan Tuhan akan utus di antara Anda yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan itu. Haleluya. Haleluya. Gereja Tuhan harus memiliki kerinduan ini. Berkat yang pertama, berkat kepenuhan Roh Kudus. Berkat yang kedua adalah berkat hikmat Roh Kudus. Tuhan bisa pakai Anda kapan aja, tiba-tiba Anda bisa bicara seperti Petrus. Ya, Roh Kudus yang memberikan perkataan itu. Orang bisa kagum. Orang tiba-tiba bisa dicelikan, dibuat mengerti. Karena ada hikmat dari Roh Kudus. Yang ketiga, berkat kepemilikan Allah. Itulah pentingnya. Di dalam kepenuhan, dalam persekutuan Roh Kudus itu bicara berkat kepemilikan Allah. Memeteraikan sebagai tanda milik Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Perhatikan baik. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya di atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Berkat kepemilikan Allah. Kita lihat, perhatikan baik. Jadi kepenuhan persekutuan dengan Roh Kudus adalah dikatakan itu pemeteraian di dalam hidup kita, memberikan Roh Kudus, dan itu menjadi jaminan, ya, menjadi jaminan buat kita untuk kita dapat mengalami semua yang dijanjikan Allah. Di dalam Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan.
Dan semua kita mengharapkan janji itu. Benar saudara? Kita menginginkan setiap janji-janji dalam firman Tuhan. Apa itu? Tergantung kebutuhan Anda. Kita inginkan, tapi Alkitab katakan begini. Kita, dikatakan di sini, kita harus hidup dalam persekutuan Roh Kudus sebagai bukti kepemilikan Allah. Kita menjadi milik Allah dan sekaligus itu menjadi awal, menjadi jaminan untuk kita supaya kita dapat memiliki semua yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi dasar dari kita mengalami apa yang dijanjikan oleh Allah, dasarnya adalah hidup dalam persekutuan Roh Kudus. Dasarnya adalah kita miliki Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi milik kita, memenuhi kita, itu yang akan membawa kita untuk mengalami janji-janji Allah yang lain. Itu bagian pentingnya. Makanya terlalu miskin bagi seorang Kristen kalau dia hanya mengejar jawaban dari Tuhan pada konteks kebutuhan tertentu pada saat tertentu saja. Tuhan, saya mau exam. Tuhan, saya mau cari kerjaan. Saya mau jodoh. Dan seterusnya. Hanya pada miskin banget kalau kebutuhan tentang Tuhan hanya sampai di situ. Ingat, Roh Kudus ada di hidupmu itu jadi jaminan. Haleluya. Roh Kudus di hidup kita jadi jaminan. Itu bukti awal. Bukti awal. Waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka Roh Kudus akan memenuhi kita dengan janjinya. Roh Kudus tahu persis kebutuhan kita. Dia tahu persis kemana kita harus di-drive. Kenapa? Karena kita adalah milik. Itu bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan. Makanya orang Kristen kalau nggak percaya Roh Kudus, dia akan terjebak pada jebakan-jebakan manipulasi. Tipuan-tipuan. Saya sudah katakan tadi, dunia berusaha menghadirkan cara baru dengan agama baru. Dunia berusaha memunculkan gaya baru. Yang ditawarkan oleh gereja terasa miskin mungkin. Ditawarkan oleh gereja terasa usang. Dunia muncul dengan gaya, dengan polesan yang lebih entertain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali kepada originalitas kebenaran firman Tuhan. Yang berotoritas kuasa. Jadi orang Pantekosta yang mengalami pengalaman Pantekosta secara penuh. Kalau saya sebut jadi orang Pantekosta langsung, itu bukan ikatan denominasi, bukan. Tapi itu persekutuan kita dengan Roh Kudus. Untuk kita mengalami. Saudara, terima berkat kepemilikan Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi saudara, waktu saudara pulang, saudara akhir ibadah, pulanglah terima berkat persekutuan Roh Kudus. Itu hal yang sangat serius dalam hidupmu. Waktu Anda terima persekutuan, berkat persekutuan Roh Kudus itu serius dalam kehidupan perjalanan imanmu. Saudara, belajar, kita semua belajar. Kita jatuh bangun. Tapi paling tidak kalau kita sadar betapa pentingnya hidup ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup ini akan enak jalannya, saudara. Ya. Nikmati perjalanan bersama dengan Roh Kudus. Nikmati perjalanan ini. Ingat saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ada berkat kepenuhan Roh Kudus. Ada berkat hikmat Roh Kudus. Ada berkat kepemilikan Roh Kudus di dalam hidup. Dan itu terbuka buat kita semua. Terbuka buat Anda semua. Untuk kita mengalami hal yang baru. Dan ingat saudaraku, ada banyak hal di hidup kita nggak ngerti, benar. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Pikiran kita terbatas, kita cuma bisa berkata, wahai Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu, Roh Kudus nggak akan kecewakanmu. Roh Kudus nggak akan kecewakan. Benar. Dia adalah roh kebenaran, akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu. Mari kita belajar tundukkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Ya. Tundukkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus.
Nanti saya senang nanti kita dalam perjamuan kita nyanyi peganglah tanganku Roh Kudus. Supaya kita sadar, iya, aku tak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Ayo, Anda sebagai student, sebagai seorang profesional, apapun aktivitas sosialmu setiap hari, sadar, kita minta peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ini enggak pakai slide pun semua sudah tahu lagunya.